Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mimi jalan-jalan. Bab 185. Leni pulang. Wajah Henry pucat. Dia berdiri dan pergi ke dispenser air. Mengambil cangkir, mengeluarkannya sedikit, menaruhnya di bawah hidungnya dan menciumnya. Ada apa dengan airnya? Maryam juga sangat sensitif saat mendengar suara air. Itu diracuni oleh seseorang, dan itu adalah Gelsemium elegans, yang disebut Gelsemium jenis lain. Suara Henry penuh amarah. Dia memegang cangkir itu erat-erat dengan tangannya, sangat ingin menghancurkan racunnya. Meskipun Maryam tidak tahu apa itu Gelsemium, dia masih sangat ketakutan tentang racun yang sangat beracun yang dijelaskan dalam Legenda Pahlawan Condor, karya Jin Yong. Dia menoleh untuk melihat ke arah Leni dan bertanya dengan cemas, apakah Leni baik-baik saja? Secara teori tidak apa-apa, tapi jika kamu khawatir, kamu bisa mengirimnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bukan karena Henry tidak percaya diri, tapi dia bingung karena dia terlalu peduli. Aku tidak akan pergi. Leni mendengar bahwa dia akan pergi ke rumah sakit dan langsung menolak. Dia hanya memiliki Henry di hatinya, dan dia hanya percaya pada Henry. Maryam ragu-ragu sejenak, memikirkan identitas Leni. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Henry dan berkata, kirim dia ke rumah sakit. Jika ini serius, beritahu keluarganya. Henry mengangguk, berbalik dan kembali ke rumah untuk berpakaian. Leni merasa cemas saat mendengar keputusan ini. Henry, kamu tega membiarkan dokter dukun itu menggunakan obat padaku tanpa pandang bulu. Dan kamu tega membiarkan mereka memperlakukanku seperti kelinci percobaan. Hati Henry sepertinya terluka, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengirim Leni ke rumah sakit, atau tepatnya, mengirimnya pergi. Ketika dia keluar lagi, Maryam telah membantu Leni mengenakan pakaiannya dan merapikannya. Dia memegang pinggang Leni dengan satu tangan dan kakinya dengan tangan lainnya, menggendong Leni dalam pelukan standar putri. Meskipun Leni tidak ingin pergi ke rumah sakit, dia tidak bisa menahan desakan Maryam. Dia memeluk leher Henry erat-erat dengan kedua tangannya dan terus mendekatkannya sampai mereka mencapai mobil. Leni sangat menikmati perasaan ini, terutama ketika dia menebak hubungan antara Henry dan Maryam hari ini, yang membuatnya merasa sangat terluka, jadi dia semakin menghargainya. Henry bisa merasakan perasaan dingin yang sebenarnya dan cinta dari hati. Dia juga merasa patah hati atas lukanya. Pada saat ini, dia adalah barang paling berharga di matanya. Sesampainya di rumah sakit, dokter sudah menyiapkan pertolongan pertama di lantai bawah, dan Leni langsung didorong ke ruang gawat darurat. Saat menunggu adalah saat yang paling sulit. Maryam sedang berjalan-jalan di luar, sementara Henry sudah duduk di tanah. Dia benar-benar lelah. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Leni. Dia yakin akan hal itu dan datang ke sini hanya untuk mencari ketenangan pikiran. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dokter yang keluar berjalan langsung ke arah Henry, membungkuk dalam-dalam padanya dan berkata, "Halo, Dr. Hen, saya Li Guang.
Hari ini saya sangat mengagumi keterampilan pengobatan Anda. Bahkan pasien yang menderita keracunan gelsemium dapat diselamatkan, yang tentunya merupakan keajaiban di antara keajaiban. Li Guang mengatakannya dengan sangat tulus, dengan nada seru yang dalam. Gelsemium, juga dikenal sebagai labu anggur, merupakan tanaman dari keluarga Marcanaceae, dan seluruh tanaman mengandung gelsemium. Beberapa miligram gelsemium dapat menyebabkan kelumpuhan pernapasan pada hewan. Jika bekerja pada neuron motorik tulang belakang, akan terjadi kelumpuhan neuromuskular, diplopia, nyeri terbakar pada saluran cerna, muntah, diare, kembung atau sembelit, dan detak jantung prematur lambat, sesak napas, kolaps, lebih sulit diatasi. Tidak ada obat khusus. Metode pertolongan pertama yang umum adalah bilas lambung, muntah, dan katarsis. Keracunan Leni relatif mendalam dan gejalanya sudah parah. Jika dia dikirim ke rumah sakit pada saat itu, bahkan Li Guang dan ahli lainnya mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya, apalagi membersihkan racunnya. Leni diracuni, dan Henry kebetulan berada di sisinya. Itu adalah berkah dalam kemalangan, jadi dia diselamatkan. Bagaimana kabarnya sekarang? Henry sudah mati rasa terhadap pujian ini. Belum lagi dia baru saja menyelamatkan Zego, yang tidak dapat bertahan hidup di rumah sakit, dan tidak membutuhkan pujian dokter sama sekali. Adapun kekhawatiran tentang Leni, itu datang dari hati. Lagi pula, apakah Anda menyukai wanita yang tidur di pelukannya atau menghangatkan tempat tidurnya sendiri? Tidak ada masalah lagi. Jika kamu ingin dirawat di rumah sakit, kamu dapat kembali beristirahat, kata Li Guang dengan nada cemas. Apakah rumahnya jauh? Henry menatap Mariam dan bertanya. Itu di kota Bandung. Mariam tersenyum pahit di dalam hatinya. Suami ini sepertinya lebih akrab dengan kota Bandung. Setelah sekian lama, dia membangkitkan hati musim semi yang dingin. Tetapi dia bahkan tidak mengetahui latar belakang keluarganya. Jika ini terjadi sesaat, jika Anda tidak mengendalikannya dengan baik, Anda mungkin tidak akan pernah menyesalinya seumur hidup. Kirimkan pulang, Henry memutuskan secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke ruang gawat darurat dan memeluk Leni. Ketika Leni mendengar bahwa dia akan pulang, dia sangat senang pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan dikirim kembali ke rumahnya, dia sangat enggan dan mulai mencabik-cabik dan menamparnya di pelukan Henry, dan bahkan teriak genit. Kamu harus pulang. Henry tidak punya pilihan selain berteriak pada Leni, membuatnya terkejut. Apa yang terjadi hari ini membuat Henry merasa kota Bandung sedang dikelilingi oleh krisis, terlebih lagi di sekitarnya. Bahkan Mariam pun terlalu sibuk. Jika Leni terlalu berlebihan, sesuatu akan benar-benar terjadi, dan dia tidak akan bisa merasakannya kemudahan selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengirim es itu pulang. Henry tidak tahu tentang keluarga Leni. Pada akhirnya, dia hanya tahu bahwa dia tinggal di sebuah villa dan tampak seperti keluarga yang sangat kaya. Keluarganya sangat khawatir dengan keracunannya dan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Henry. Henry sedang tidak dalam mood yang baik ketika dia kembali dari rumah Leni.
dan dia selalu merasa tersesat. Bagi Leni, ia merasakan kenikmatan seorang pria menaklukkan seorang wanita. Rasa pencapaian, godaan hanyalah penjinakan. Mungkin dia terlalu lelah, jadi dia tertidur lelap ketika kembali ke villa. Aku berharap mendapat ramalan dalam mimpiku, tapi aku kecewa lagi. Keesokan paginya, Henry bangun pagi-pagi sekali dan keluar saat fajar. Dia berjalan mengitari villa dan menemukan tempat di mana pihak lain masuk. Dia masuk dari titik buta pengawasan di belakang villa. Dia melihat jejak kaki orang yang masuk, yang sepertinya ditinggalkan oleh seorang wanita. Sangat tertarik, dan dia bahkan berpikir, tunggu, ketika kamu mengetahui siapa dia di masa depan, kamu harus melihat seperti apa wanita ini setelah memakannya. Jika dia cantik, aku tidak keberatan. Jika tidak cantik, akan lebih mudah. Bukankah ada Wang Erlang dan yang lainnya? Untuk saudaraku yang baik, jangan perlakukan saudaraku dengan buruk. Henry tidak pergi bekerja dengan Mariam. Dia tetap tinggal karena hal lain. Mariam memikirkan betapa lelahnya dia kemarin dan ingin dia lebih banyak istirahat, tanpa menanyakan alasannya. Henry memulai proyek besar di halaman villa. Jika Mariam melihatnya saat ini, dia akan sangat terkejut dan bingung. Melihat segala sesuatu di depannya, Henry merasa bangga. Dia memasang jaring untuk menangkap ikan dan menunggu musuh. Ayo, musuh yang bersembunyi di kegelapan, aku akan memberimu buah yang enak untuk dimakan. Oh maaf, saya meminjam kalimat ini lagi dari Yanti. Kenapa gadis ini mempunyai pengaruh yang begitu besar padaku? Bab 186. Tuan Jajang. Henry berdiri di depan pintu, melihat formasi Kimen yang terbalik ini. Dia sedang memikirkan apakah akan menambahkan beberapa senjata tersembunyi di dalamnya, sehingga begitu musuh datang dan menyentuh formasi tersebut, dia mungkin akan mati di tempat. Tiba-tiba, terdengar ledakan suara di udara. Lalu 3 sinar cahaya dingin menyerbu ke arah wajah, tenggorokan, dan jantungnya. Tubuh Henry seperti pelat besi, jatuh lurus ke belakang. 3 pisau terbang melewati tubuhnya, dan kemudian sesosok tubuh melintas melewati pintu villa. Ketika tubuh Henry hendak menyentuh tanah, dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, memutar setengah tubuhnya dan melompat ke udara, mengejar sosok terbang itu. Di siang hari bolong, matahari bersinar terang, dan Henry dapat melihat dengan jelas orang di depannya. Dilihat dari punggungnya, tingginya hanya kurang dari 1,75 meter. Namun gerakannya fleksibel, tidak berlari dalam garis lurus sederhana, tetapi dalam kurva berbentuk S, berlari sangat cepat. Henry hampir menyusulnya beberapa kali, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia dengan terampil menghindarinya. Henry menunjukkan cibiran di bibirnya dan berhenti menangkapnya. Karena dia suka bermain, dia memperlakukannya seperti tikus dan memainkannya. Mereka berdua berlari ke dalam hutan lebat di deretan villa yang dibangun di pegunungan. Ketika mereka sampai di area terbuka, pria yang berlari di depan tiba-tiba berhenti dan dengan cepat berbalik menghadap Henry. Ketika Henry melihat pria itu berhenti, dia juga berhenti. Berdiri kurang dari 3 meter jauhnya, dia memandang orang lain dengan hati-hati,
Dia berusia 20-an, dengan tubuh yang kuat, dan semua otot di tubuhnya tampak memancarkan kekuatan. Mulutnya persegi, dan wajahnya penuh kebenaran. Ini sama dengan apa yang baru saja dikejar Henry. "Apakah kamu Henry?" Audio milik Kan, Soper pria itu Channel. bertanya dengan dingin. "Ini aku," Henry menjawab dengan tenang. "Itu bagus. Bersiaplah untuk mempertaruhkan nyawamu." Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengepalkan tangannya, dan 10 jarinya terkepal seperti 10 palu besi, membuat suara gabungan. Kemudian, pria tersebut sedikit melebarkan kakinya dan berdiri di tempat, dalam posisi standar, stabil, tenang, dan lembut, namun terlihat sangat berbeda dengan tangannya yang mengepal. "Kamu ingin membunuhku?" Henry mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan ringan. "Benar." Setelah pria itu selesai berbicara, tubuhnya yang semula berdiri bertumpuk, tiba-tiba memberikan kekuatan pada pinggangnya, menggerakkan kakinya dengan cepat, melompat ke depan, matanya seperti obor, dan tinjunya langsung mengarah ke dada Henry. Oke, energi Liu He yang berasal dari kaki, menopang kaki, mengalir ke pinggul, memutar ke pinggang, mengalir ke bahu, dan terbuka di tangan sungguh tampan, bergerak ke samping, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan pria itu secara langsung. Pria itu tercengang saat mendengar Henry berkata Liu He Jin. Satu gerakan meleset, tangannya berubah menjadi telapak tangan, dan dia berlari menuju pergelangan tangan Henry dan memotongnya. Serangan Henry menghilang seketika, dan dia menyodok telapak tangan pria itu dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Pria itu awalnya berpikir bahwa serangan Henry barusan sudah terlalu tua dan dia tidak dapat menahannya. Serangan perubahan jarinya yang tiba-tiba sangat tiba-tiba, dan tubuhnya dengan cepat mundur untuk menghindari gerakan ini. Jarang ada master seni bela diri level 10 atau lebih. Henry berdiri di tempat dan memandang pria di depannya, merasa lebih penasaran dan lebih ingin bertarung. Ini masih merupakan lawan terkuat yang pernah dia lihat ketika dia datang ke kota Bandung. Bahkan Sudirman baru mencapai seni bela diri tingkat ke-7. Pria itu jelas tidak menyangka Henry akan memiliki keterampilan sebaik itu, yang agak tidak terduga. Dia berdiri teguh, menenangkan pikirannya, menatap Henry, kakinya tiba-tiba bergerak bersamaan, dan tubuhnya berputar dengan cepat, langsung mengkoordinasikan hati, pikiran, energi, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaannya, dan yang lebih penting lagi, yin, yang, naik dan turun, gerakan, dan keheningan digabungkan menjadi satu, dan seketika tubuh membentuk momentum yang kuat, dan serangan tinju angin puyuh datang ke pelipis Henry di kedua sisi. Kecepatan mencapai batas tubuh manusia, sudut mencapai yang terbaik dan Audio sempurna, milik Soper dan kekuatan Channel. mencapai maksimum. Suara angin diikuti dengan momentum kuat menyelimuti Henry di tengah. Henry diam-diam terkejut. Pria di depannya sebenarnya menggabungkan peregangan Liu He Kuan, ringan, teknik koheren, stabilitas dengan gerakan, gerakan dengan keheningan, gerak kaki yang jelas, kekerasan dan kelembutan, gerakan dan keheningan yang jelas, serta kemudahan dan kepraktisan menaklukkan trik banyak orang,
dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat mematikan. Saat ini, dia berdiri di depannya. Henry semakin penasaran dengan pria di depannya. Dia segera mundur dan merentangkan tangannya, mencoba meraih tangan pria itu. Serangan pria itu dengan kedua tangannya sia-sia. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kirinya dan menendang leher Henry. Henry tidak menyangka kecepatan reaksi serangan pihak lain akan begitu sensitif. Tetapi dia tidak panik. Dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya ke depan, mengulurkan tangan kirinya dan langsung meraih pakaian dada pria itu, dan membuka indeks kanannya dan jari tengahnya untuk meraih matanya. Tepat ketika tangan Henry hendak menyentuh matanya, pria itu tiba-tiba berteriak, "Bos, tolong selamatkan hidupku." Henry tertegun, dan dengan cepat menghentikan serangannya, melepaskan pria itu, dan mundur sekitar 2 meter. Pria itu menarik napas dalam-dalam, tertawa dan berkata, "Bos, Anda luar biasa. Saya mengagumi Anda." Senyuman pria itu tulus, dan kata-katanya terdengar sangat lugas, tanpa niat membunuh barusan. "Apakah kamu?" Henry bertanya dengan ragu. "Bos, nama saya Jajang, dan saya saudara laki-laki Zego. Kemarin Anda menyelamatkan bos kami, dan saya menerima pemberitahuan yang meminta saya datang ke tempat Anda untuk meminta makanan." Di wajahnya, "Apakah kamu seorang tentara?" Henry terkejut, tapi dia masih memverifikasi lebih jauh. "Dulu, tapi sekarang tidak lagi." Mata Jajang berkilat pahit, rasa penyesalan dan keengganan. Henry segera memahami bahwa dia telah pensiun. Apapun alasannya, dia bukan lagi seorang tentara, tetapi temperamen dan kemurahan hati militernya tetap tidak berubah. Memikirkan Zego dan Gojian kemarin, Henry tidak meragukan Jajang di depannya. Ini bukan hanya karena mereka berdua, tetapi yang lebih penting karena orang ini mengenal Liu He Kuan. Penerus Liu He Kuan mengikuti aturan sekte, 10 larangan, jangan mengajar kepada mereka yang memiliki moral buruk. Jangan mengajar kepada mereka yang tidak berbakti kepada orang tua, mengajar kepada mereka yang agresif, jangan mengajar kepada mereka yang berhati ringan, jangan mengajar kepada mereka yang tidak mempunyai ambisi, jangan mengajar kepada mereka yang berbahagia. Orang yang sombong tidak akan meneruskannya, orang yang egois tidak akan meneruskannya, orang yang tidak mempunyai ketekunan tidak akan meneruskannya. Orang yang dapat memperoleh warisan Liu He Kuan yang sebenarnya adalah orang yang memiliki moral dan kualitas yang baik. Sobat baik, selamat datang. Henry tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Bos, yang terbaik adalah yang terbaik. Mulai sekarang, aku bisa memanggilmu saudara Henry dan aku akan menjadi adikmu." Jajang berkata dengan tulus, memikirkan apa yang dikatakan Gojian di telepon. "Oke." Henry tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya dan memegang erat Jajang. "Bos, menurutmu apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi adikmu?" Jajang bertanya sambil tersenyum. "Itu memenuhi syarat, tapi sedikit kurang. Alangkah baiknya jika ada lebih banyak." Memikirkan situasi di depannya, Henry merasa bahwa satu-satunya kekurangannya adalah bakat. "Ini mudah untuk ditangani. Kami masih memiliki beberapa rekan pensiunan yang dapat dihubungi.
Saya dapat menghubungi mereka semua jika Anda membutuhkannya, kata Jajang sambil tersenyum. Ketika Henry mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dia memegang tangan Jajang dan berkata, "Semakin banyak, semakin meriah." Jajang sangat senang melihat ketulusan terpancar di mata Henry dan mengangguk penuh semangat. Bersambung.